Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Kita mulai ya, sambil menunggu yang lainnya. Sebelumnya, selamat malam. Saya sampaikan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Waalaikumsalam Ibu. Oke, iya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Warahmatullahi Iya, wabarakatuh. iya. Tadi saya berpikir suara saya tidak masuk begitu. Namun syukurnya sudah masuk ya. Baik, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di kesempatan pada malam hari ini. Ini pertemuan kita yang kesekian kali ya. Namun mungkin ada beberapa yang memang baru join begitu. Jadi ini merupakan pertemuan pertama. Nah, jika misalnya ada yang ini merupakan pertemuan pertama, maka alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, salam kenal. Saya Diah. Nama lengkap saya Diah Ayu Wulandari. Panggilannya biasa dipanggil Diah. Aslinya dari Lamongan. Lamongan Jawa Timur ya, sampingnya Bojonegoro gitu. Kemudian kesibukan saat ini saya mengajar di Prodi HI di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di diskusi kita pada malam hari ini sudah bergabung ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga pengen tahu Bapak Ibu dari daerah mana ya? Ada Bu Husnul Khotimah. Bu Husnul dari daerah mana Bu kalau boleh tahu? Oke, Dari wait. Wonosobo. Kak. Dari Wonosobo ya, jauh ya. Oke, kemudian ada Bu Nurul Dwi ya. Ini sudah ada di name akun dari Mojokerto ya, Bu ya. Nggih, betul. Saya dari Oke, Mojokerto. siap. Oke, kemudian ada Pak Rian juga. Pak Rian dari daerah mana ini, Pak Rian? Saya Burian, Oh, Bu Rian. saya perempuan, Oh, maaf Bu. Ibu. Ya. Saya kira tadi ini ya, Iya, bapak-bapak begitu. Dari daerah mana, Bu Rian? saya dari Ciparai. Oh, dari Jepara, jauh ya. Oke, Bapak Ibu, kita ketemu di diskusi malam hari ini nanti sambil jalan kita saling nyapa ya, sambil diskusi gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ternyata ini Bapak Ibu untuk jadwal P3K sudah keluar ya. Bapak Ibu juga sudah cek di website ya terkait jadwal yang sudah keluar begitu. Nah, wait, saya nyari cahaya yang oke. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika jadwal sudah keluar, saya rasa Bapak Ibu sudah ngecek di website ya? Sudah itu ya, notice ya terkait jadwal P3K pendaftarannya. Ya, betul sudah. Nggih. Oke, tanggal berapa Ibu untuk Saya pendaftarannya? mulai tanggal 1 Oktober. 1 Oktober ya. Ini tadi juga saya sudah download ya materinya, filenya terkait pengumuman P3K di tahun ini. Coba saya share screen supaya kita bisa saling aware begitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini merupakan pengumuman dari pemerintah di tanggal 27 September. Bapak Ibu saya rasa juga sudah mencari info gitu terkait jadwal P3K. Untuk P3K pendaftarannya tadi Ibu sudah menyampaikan ya, dimulai tanggal 1 Oktober. Kemudian pendaftarannya sampai di tanggal 20 Oktober begitu. Ada waktu 11 hari dari sekarang tanggal 9. Nah, pertanyaan saya adalah Bapak Ibu apakah sudah mendaftar atau belum? Saya sudah, Mbak. Oke. Ini Nggih. mendaftarnya di guru ya, Bu, ya? Atau di lingkup kerja Iya, yang lain? betul di guru. Oke. Kalau yang lain bagaimana? Bu Renta? Bu Renta sudah mendaftarkah, Ibu? Belum, Bu. Oh, Kayaknya belum. nanti kayaknya nunggu di tahap 2 kayaknya. Coba Oh, dulu. Ya. iya, iya, iya. Ini ada 2 tahap ya? Sebentar. Oh, iya. Mhm. Oke. Ternyata di P3K ini jadwalnya lebih beragam ya? Biasanya kalau misal di CPNS dia jadwalnya cuma 1 kali bukaan setiap tahunnya gitu. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu untuk ini menotis informasi terkait P3K di tahun ini. Semoga nanti pendaftarannya lancar ya, sampai dengan seleksi dan juga sampai akhir pengumuman kelulusan.
Nah, Bapak Ibu, kita mulai ya biar nanti diskusinya tidak terlalu larut gitu selesainya. Akan saya share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya share screen dari saya. Oke, Bapak Ibu, untuk ini saya off video dulu ya. Namun Bapak Ibu nanti ketika di akhir sesi kita sempatkan untuk foto sebentar ya untuk dokumentasi. Supaya kita juga punya file dokumentasi gitu ya. Jadi nanti harapan saya Bapak Ibu bisa untuk on cam sebentar aja di sesi ketika kita akan berakhir diskusi pada malam hari ini. Gitu. Oke, wait. Nah ini Bapak Ibu, di malam hari ini materi diskusi kita adalah terkait pengembangan diri. Nah, kalau misalnya terkait pengembangan diri ya di lingkungan P3K, begitu, bayangan Bapak Ibu ini terkait apa ya biasanya soal-soalnya dan trik and tips menjawabnya akan seperti apa? Monggo, sebelum kita discuss lebih jauh. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silahkan. Pengembangan diri, nanti biasanya soalnya akan seperti apa sih? Kemudian trik and tips untuk menjawab soal itu yang seperti apa? Belum ada ya? Kalau gitu kita diskusi dulu. Nah, Bapak Ibu, di soal manajerial itu kan macam-macam ya. Kita juga sudah banyak membahas terkait hal itu. Ada integritas, pelayanan publik, dan lain-lain gitu. Nah, ternyata juga ada satu kajian di manajerial, ini pengembangan diri. Nah, ini saya download Kamus Kompetensi Cultural dan juga Manajerial dari Undip. Undip sudah memberikan semacam asistensi ya berupa deskripsi dan juga indikator di setiap materi manajerial dan juga sosiokultural. Nah, di pengembangan diri dan orang, sebentar saya ini apakah terlihat ya share saya Bu ya? Sepertinya tidak ya. Sebentar. Oke. Nah, ini merupakan kisi-kisi atau semacam kamus gitu ya terkait materi-materi manajerial, salah satunya di bidang pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu kita bisa cermati bersama bahwa ketika pengembangan diri tentunya ini terkait bagaimana kita sebagai seorang pekerja pemerintah ya, baik ASN maupun P3K, ini senantiasa untuk mengembangkan kompetensi diri kita. Nah, dan juga pinpointnya adalah untuk pengembangan diri ini ternyata tidak terbatas pada diri kita sendiri sebagai seorang pegawai pemerintah. Namun kita juga berperan untuk mendorong orang lain supaya orang lain ini juga bisa untuk pengembangan dirinya juga. Nah ini ya di bagian akhir gitu kisi-kisi ternyata pengembangan diri ini memang ya kita sebagai seorang ASN P3K kita wajib untuk mengembangkan potensi dan juga kompetensi diri. Namun di tengah-tengah kehidupan kerja yang dinamis tentu ada banyak hal yang kita jumpai ya. Dan juga ternyata pengembangan diri ini nggak cuma berlaku untuk kita seorang individu mengembangkan diri, tapi juga dikaitkan dengan bagaimana kita bisa untuk memberikan inspirasi ke orang lain supaya orang lain juga bisa terdorong untuk mengembangkan diri. Dan juga ini terkait bagaimana kita sebagai individu bisa terlibat aktif untuk tadi ya menginspirasi orang lain dan juga memberi bantuan jika misalnya orang lain ada kendala untuk mengembangkan dirinya. Kayak begitu. Ini mungkin deskripsi singkat terkait pengembangan diri oleh seorang ASN dan juga P3K. Nah, jelasnya mungkin bisa kita aplikasikan di soal ya, begitu. Seperti biasanya. Ini tadi sudah kita discuss. Untuk yang ini Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu barangkali ada yang sudah ini ada pengalaman di ujian P3K, di tes P3K gitu. Nah, untuk soal-soal di pengembangan diri itu seperti apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang masih ingat tidak ya? Maka setahun yang lalu. Monggo jika misalnya ada yang ingat gitu. Soalnya, tipikalnya seperti apa kira-kira? C, oke, Bu Putu jawab C ya untuk soal ini. Nah, ini soal yang saya himpun dari berbagai sumber gitu. Namun barangkali pengalaman Bapak Ibu ketika tes manajerial di tahun lalu barangkali udah ada yang pernah ikut ya. Nah, sekiranya soalnya
bagaimana? Apakah juga sama seperti di layar, ataukah ada tipe-tipe lain yang memang terkait manajerial pengembangan diri gitu? Kalau seingat saya dulu sama kok, Mbak. Sama kayak gini, nggih. Oke. Kan Sama saya ikut berarti ya? tes P3K itu tahun 2021 sama kok. Oke, sip jika begitu ya. Nah, berarti kalau sama, mungkin kita bisa belajar dari banyak hal sih, Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, saran saya, sebenarnya tuh banyak banget ya buku-buku di toko buku yang memang dia isinya semacam kumpulan soal. Dan itu juga sangat membantu sih saya rasa. Nah, barangkali Bapak Ibu juga bisa untuk ini, untuk banyak prepare ya, nggak cuma dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi, kayak gitu. Nah, terima kasih tadi ya, ada yang sudah ini menyampaikan pengalamannya, Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Kemudian ini untuk soal ini, kira-kira jawaban yang paling tepat apa ya, Bapak Ibu? Tadi Bu Putu jawab C. Mengapa Bu Putu? Silakan Bu. Ya, karena tadi saya jawabnya yang A tadi salah loh, Bu. Oh, oke. Ya, tadi Ada di ini memang tes. beberapa soal dari pretest ya, 2 soal dari pretest sih, atau 1 soal ya, saya agak lupa. Memang ini beberapa soal dari pretest. Oke, kita cek dulu terkait soal ini. Bu Putu jawab C karena nyoba jawab A kurang benar gitu ya, nggak benar gitu. Kita cek bareng-bareng. Dalam setiap soal, biasanya ada kata kunci ya Bapak Ibu ya. Kata kunci di soal itu biasanya kita perlu untuk cari sih, untuk tahu sekiranya soalnya maunya apa gitu. Coba kita cek soal ini. Kita highlight ya, biar lebih ini. Nah ini ya, highlightnya adalah ini. Ternyata suatu ketika dalam instansi pemerintah atau instansi yang kita kerja gitu ya, ada sistem baru yang harus segera digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita seharusnya bagaimana sih sebagai anggota instansi tersebut? Nah, kita sebagai seorang pimpinan ya Bapak Ibu ya, sekiranya bagaimana nih? Kira-kira jawaban yang paling tepat apa untuk soal ini? Apakah A, ataukah opsi yang lain? Oke, kita cek ya. Oke, Bu Yulita juga jawab C. Bu Putu juga jawab C. Baik, kita cek Bapak Ibu. Terkait soal ini, kita perhatikan ya, soal ini adalah ada kata kunci bahwa ada sistem baru dan ada kata guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dan juga ingin Anda terapkan di instansi Anda. Otomatis hal ini mendorong kita untuk ini ya, kita sebagai pimpinan ada sistem baru, maka kita harus segera beradaptasi gitu kan. Nah, salah satu ciri pengembangan diri adalah mampu untuk beradaptasi terhadap hal baru yang positif. Nah, tentunya opsinya beragam, kita harus milih opsi yang paling tepat. Nah, opsi A kira-kira. Mengapa Bapak Ibu tidak menjawab A ya? Tadi beberapa menjawab C. Mengapa itu? Mengapa kok C, tidak A misalnya? Sekiranya untuk opsi ini yang ini jawabannya so-so atau hampir mirip tingkat kebenarannya itu antara A dan juga C ya. Mengapa nih? Manakah yang lebih tepat antara A atau C? Ada yang ingin berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Ini Bu Esi menjawab A, Bu April A, kemudian Bu Bapak atau Ibu dari SMN 1 Klaten C. Monggo, kenapa? Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan opini. Biar kita diskusinya dua arah gitu ya. Belum ada. Oke, jika belum ada kita discuss dulu. Teman-teman, maaf.
ini kebawa ketika di kampus biasanya teman-teman gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk soal nomor 1, ini kan ada sistem baru ya yang akan kita terapkan begitu. Nah, otomatis dari sekian pilihan opsi yang paling mendekati benar ada A sama C. Namun manakah yang lebih tepat gitu? Kalau B ini jelas nggak mungkin ya, karena tenaga kerjanya belum paham sistemnya, kemudian langsung digunakan. Ini kan tidak make sense, karena nanti nggak akan efektif. Kemudian yang D akan memberikan sanksi kepada bawahan yang tidak mau menerapkan sistem. Ini juga tidak mungkin karena sistemnya belum diperkenalkan, kemudian malah bawahannya diberikan sanksi jika tidak paham. Nah, ini kan tidak make sense ya dalam lingkungan kerja. Otomatis jawabannya A atau C. Nah, saya sepakat dengan Bapak Ibu bahwa jawaban paling tepat adalah C. Kenapa jawabannya C? Kita tahu di soal sudah ada arahannya ya. Ini, suatu ketika ada sistem baru yang ingin Anda terapkan di instansi Anda. Nah, ketika ingin Anda terapkan di instansi Anda, tentunya ini butuh efisiensi. Di kerjaan apapun butuh efisiensi ya, karena tujuan di soal sudah dijelaskan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Nah, otomatis jika misalnya A, dia nggak efisien, karena ketika A belum tentu bawahan itu bisa menggunakan sistem tersebut. Ini kan belajar sendiri ya berarti ya. Nah, tentu dia butuh waktu yang lebih lama. Sementara di soal sudah disampaikan yang ingin Anda terapkan begitu. Maka A tidak efisien. Yang lebih efisien adalah C. Nah, dan juga saya rasa Bapak Ibu ini sudah sering kali sih ya ada di lingkungan kerja kita bahwa ketika misalnya ada sistem baru begitu dalam suatu kerjaan, biasanya memang manajer dan juga atasan akan mengundang suatu ahli ya untuk memberikan pembelajaran ke tenaga kerja yang lainnya begitu. Mungkin di SMA tuh yang paling relate adalah di SMA biasanya menggunakan aplikasi Schooltalk ya atau Avresto. Di sekolah Bapak Ibu apakah iya atau tidak ya? Biasanya di sekolah-sekolah Surabaya menggunakan itu sih beberapa gitu. Dan ini memang sering digunakan. Nah, biasanya juga sekolah-sekolah akan mengundang ini pihak dari perusahaan dulu untuk memberikan sosialisasi ke guru-guru di sekolah tersebut. Maka ini menjadi sangat-sangat relate berhubungan dengan kita gitu bahwa ketika ada sistem baru dan akan segera diimplementasikan, jelas kepala sekolah itu akan mendatangkan ahli dulu untuk menerangkan ke guru-guru. Nah, ini kan lebih efisien ya daripada gurunya belajar sendiri. Nah, belajar sendiri sekarang ada internet sih, tapi tentu belum seefisien ketika didatangkan seorang ahli. Begitu, Ibu. Nanti monggo jika misalnya ada pertanyaan maupun sanggahan. Gitu. Oke. Gimana Bapak Ibu, sepakat atau kurang sepakat? Oke. Sepakat ya berarti. Kemudian untuk nomor 2, ada kata kuncinya laki-laki. Kita sedang menjalankan sebuah proyek. Ternyata kita sebagai seorang pimpinan mendapatkan kritik dari anggota tim mengenai gaya pemimpin yang otoriter. Apa yang akan kita respon? Kita akan respon bagaimana? Nah, untuk trik and tips di soal manajerial adalah kita mencari sikap yang efisien, konkret, dan positif ya tentunya. D, oke. Ada yang C, ada yang D ya. Kita cek dulu. Oke, kira-kira untuk soal ini, Bapak Ibu, yang opsi yang paling mendekati benar tuh opsi yang mana sih? Apakah A kira-kira? Oke, ini ada jawaban A ya dari Bu Nurul. Kemudian ada jawaban D juga. Oke, Bu Aini, Bu Via, kemudian Bu Yulita juga ada D ya. Coba kita cek bareng-bareng. Nah, inilah gunanya kita diskusi. Ketika diskusi kita bisa untuk sharing perspektif. Nah, makanya ketika kita diskusi, Bapak Ibu sangat boleh untuk berpendapat. Jadi jangan sungkan untuk berpendapat ya. Ketika berpendapatnya nggak sama pun, silakan disampaikan biar kita bisa saling untuk meng-compare. Gitu.
Nah, ada yang D, ada yang A ya. Mari kita cek manakah yang paling tepat. Ketika dikritik untuk opsi B, oke, ini bisa kita skip ya. Barangkali iya. Opsi B bagaimana Bapak Ibu? Opsi B jelas enggak ya, karena ada kata mengabaikan di sini. Nah, mengabaikan itu kan dalam bidang ini P3K, kalau misal ini kan kita tahu ya bahwa kita dikritik gitu. Kalau misalnya mengabaikan, jelas ini melanggar ini ya, melanggar prinsip ya. Maka jelas jawabannya bukan B ya, karena ada kata mengabaikan di sini. Nah, kemudian sorry, saya agak batuk. Nah, kemudian yang C, meminta anggota tim untuk mengikuti instruksi tanpa pertanyaan. Nah, otomatis kalau C malah kita memberikan sikap yang lebih otoriter ya, nggak boleh bertanya anggota tim. Maka ini juga tidak sesuai dengan kaidah yang seyogianya ya. Kemudian D bisa jadi antara A, mencari tahu dan mengadakan diskusi, sama D, meminta maaf dan segera merubah. Manakah yang paling benar? Silakan disampaikan pendapat Bapak Ibu. Coba ya, kita cek sound. Bu April, gimana menurut Bu April? Bu April tadi jawab A. Mengapa, Bu? Oke, Bu Renta, gimana menurut Bu Renta? Bu Renta juga jawab A. Sekiranya kenapa jawaban A merupakan opsi paling tepat, Ibu? Bukan jawaban D. Izin menjawab ya, Bu. Silakan, Ibu. Iya, kalau menurut saya itu kan ada kritikan dari anggota tim. Jadi kita menurut saya cari tahu dulu tentang kritikannya itu yang seperti apa. Kalau misalnya kita sudah tahu tentang kritikannya yang seperti apa itu, misalnya bersifat buruk atau tidak baik untuk di tim kita, maksud saya itu langsung diadakan diskusi bersama dengan tim. Bila ada kesalahan, baru bisa merubah gaya kepemimpinan saya seperti itu. Menurut saya, Oke, mohon maaf thank jika ada you. kesalahan. Ya, makasih Bu Renta. Makasih banyak. Pendapat lain monggo. Adakah Bapak Ibu? Tadi ada yang jawab D ya, Bu Yulita. Monggo Bu Yulita, silakan Bu. Barangkali Ibu ingin untuk menyampaikan pendapat Ibu. Oke, belum ya. Oke, tadi ada Bapak atau Ibu di akun, nama akunnya, oh beda nih, tadi ya. Oke, ini Bu Wida jawab D juga. Monggo Bu Wida, mengapa Ibu menjawab D? Sekiranya alasannya apa Ibu? Kok bisa D paling benar? Baik, terima kasih Bu. Di sini saya menggarisbawahi kan saya menerima kritik dari anggota tim mengenai gaya kepemimpinan saya yang dinilai terlalu otoriter. Di sini berarti penilaian bawahan saya terhadap saya itu kurang bisa diterima. Maka dari itu, untuk membuat suasana kondusif, maka saya akan segera meminta maaf kepada mereka dan akan merubah gaya kepemimpinan. Mungkin akan saya sesuaikan dengan yang bisa diterima oleh anggota kelompok saya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wida. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat Bu Renta bahwa jawabannya A, karena kita cari tahu dulu nih kritiknya karena apa. Jika misalnya kita salah, kita bisa untuk mengintrospeksi diri. Kemudian Bu Wida jawab bahwa oh harusnya D, karena kita kan udah tahu dikritik, maka kita minta maaf lah. Ketika udah dikritik, maka ada yang salah, maka kita harus mengubah gaya kepemimpinan. Oke, terima kasih ya Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, nanti monggo jika misal ada sanggahan ya. Untuk opsi ini memang A sama D dia mirip-mirip dalam artian tingkat kebenarannya mungkin terlihat sama ya. Tapi Bapak Ibu begini ya, mungkin ini juga relate atau berhubungan dengan hal-hal di dekat kita terkait pekerjaan kita ya sebagai itu pendidik gitu. Nah,
Kalau misalnya kita menjalankan sebuah proyek, anggap aja Bapak Ibu kepala sekolah gitu ya, ada guru yang memberikan kritik ke Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan langsung meminta maaf dan mengubah gaya kepemimpinan Bapak Ibu? Ataukah mencari tahu dulu kenapa kok dikritik, kritiknya terkait apa, dan juga solusinya apa, begitu. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika misal ada kondisi seperti itu, seyogianya ini sih kita harus mencari tahu ya, sekiranya kenapa kok dikritik. Kemudian kritiknya karena apa, tentang apa, dan juga kalau misalnya memang iya ada kesalahan dari kita bisa untuk introspeksi begitu. Karena terkadang Bapak Ibu kritik dari anggota tim terkadang di sisi lain ya, ini bukan hanya karena memang faktanya begitu. Mungkin aja ada faktor-faktor lain di belakang itu ya, yang mempengaruhi dia mengkritik. Maka perlu banget kita untuk mencari tahu dulu kenapa dikritik, kemudian kritiknya terkait apa dan solusinya apa, kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk opsi ini adalah A. Karena sebagai seorang pemimpin pun, kita juga nggak bisa untuk seringkali mengubah gaya kita, leadership-nya kita bagaimana. Karena ya itu ya, kritik terkadang bukan untuk mengubah leadership-nya kita, tapi kita harus cari tahu kenapa dikritik, kemudian solusinya apa. Kayak begitu sih, Bapak Ibu. Maka untuk opsi ini, yang paling tepat sih jawabannya A ya. Kita perlu tahu dulu nih, kenapa kok dikritik. Kemudian setelah itu, kita diskusikan ya dengan bawahan tadi, kiranya apa yang perlu kita introspeksi diri. Kayak gitu sih. Karena tadi, misal, ada yang mengkritik, Bapak Ibu akan berubah gaya kepemimpinan. Bagaimana jika misalnya dikritik lagi, apakah akan berubah lagi leadership-nya? Bagaimana jika udah berubah ya, berubah, dikritik lagi. Apakah akan berubah terus? Kan tentunya tidak ya. Maka kita mencari tahu aja nih, alasannya gimana, dikritik karena apa, dan solusinya bagaimana. Begitu, Bapak Ibu. Nanti monggo untuk misal ada sanggahan. Monggo, ada sanggahankah Bapak Ibu? Nggak ada ya? Baik, jika misalnya tidak ada, kita lanjutkan dulu. Maka ini skornya 4 ya. Tadi jawaban A skornya 4. Kemudian untuk skor 3, kira-kira di soal nomor berapa nih? Skor 3, kira-kira di opsi apa? Monggo. Opsi D. B? D apa B? D. D, Oh, oke. nah, D. Sebentar. Tetap saya agak ini ya hari ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, ini jawaban skor 4. Kemudian tadi ya, untuk skor 3, maka di D. Kemudian skor 2, di opsi mana? Nah, ini juga, ini sih, sama-sama nggak baik ya, mengabaikan kritik, ataukah meminta anggota untuk tetap mengikuti instruksi tanpa pertanyaan. Kira-kira bagaimana? Bu Nurul, monggo. Ini Bu Yurita menyampaikan bahwa otoriter merupakan sikap yang negatif ya. Nah, kemudian jika begitu Ibu, untuk jawaban paling salah, kira-kira di opsi mana? Opsi B, Bu. B. B Ya, ya? paling salah. Mengapa nih kok B? Karena ketika ada kritikan yang masuk itu, kita tidak boleh mengabaikan. Oke. Benar. Coba kita berusaha untuk mendengar. Oke. Ya. Kita nggak boleh mengabaikan. Namun Ibu, yang soal ini opsi C malah meminta anggota untuk tetap mengikuti anggota tim untuk mengikuti instruksi tanpa pertanyaan. Bukankah ini juga semakin menunjukkan bahwa dia otoriter? Ya, Gimana Bu Putu? ya Bu, itu menunjukkan kalau dia itu semakin otoriter.
Nah, maka jawabannya paling salah mana Ibu? Menurut saya A. A yang paling salah. Yang paling benar. Oke. Yang paling salah itu C menurut saya, Bu. Kenapa itu Karena Ibu? karena terlalu memaksakan kehendak sendiri itu kan yang bersikap otoriter gitu. Oke. Nah, namun tadi saya sepakat dengan Bu Yulinta bahwa Bu Yulita, mohon maaf. Tadi Bu Yulita menyampaikan bahwa kalau misalnya C dianggap lebih baik dibandingkan B, kok malah seakan-akan ini ya, B ini kan mengabaikan. Maka mengabaikan tuh yang paling salah gitu, karena udah tahu otoriter hal yang negatif malah diabaikan. Maka yang paling salah B gitu. Namun ada pendapat lain bahwa daripada kita ini memberikan instruksi yang seakan-akan semakin otoriter, mending diabaikan aja. Kayak gitu ya. Nah, ini menjadi dilema sih Bapak Ibu. Namun ini menjadi contoh bahwa ketika pengerjaan ini kan sebenarnya kita nggak perlu kan memikirkan hal ini ya. Tapi karena kita belajar, kita bahas. Nah, ketika di hari pengerjaan soal, Bapak Ibu kan karena waktunya nggak banyak, soalnya banyak, otomatis Bapak Ibu cukup untuk mencari opsi paling tepat versi Bapak Ibu. Ketika sudah nemu, ya sudah, kita tinggal nge-skip soal ini, fokus ke soal berikutnya. Kayak gitu ya. Nah, untuk di 2, B atau C, ini menjadi dilema sih, karena yang B mengabaikan kritik, kemudian yang C meminta anggota untuk mengikuti instruksi tanpa pertanyaan. Nah, namun dalam hal seperti ini Bapak Ibu, alih-alih kita memberikan penguatan yang negatif, lebih baik kita mengindahkan terlebih dahulu ya. Mungkin di lain waktu kita bisa untuk meng-hire atau meng-coverage hal tersebut. Nah, kalau misalnya C, tentunya kan ini malah semakin memperparah nilai otoriter kita di mata orang lain, karena kita terang-terangan meminta mereka untuk mengikuti instruksi tanpa pertanyaan gitu ya. Maka dia salah banget sih di sini. Namun memang di berbagai soal, hal negatif itu memang nggak boleh diabaikan. Iya, saya sepakat begitu. Nah, namun nomor C jelas dia lebih salah ya, karena dia malah meminta anggota tim untuk mengikuti instruksinya dia tanpa pertanyaan. Nah, maka dia menunjukkan banget bahwa dia memang otoriter. Dia sepakat bahwa dia otoriter. Kalau B, paling nggak dia tidak menunjukkan dirinya otoriter versi si pegawai gitu ya. Kalau C, dia malah memperkuat perspektif pegawai bahwa dia otoriter begitu. Namun di beberapa soal memang mengabaikan hal negatif nggak boleh. Tapi kita sandingkan dengan opsi jawaban yang lain ya. C lebih parah sih dibandingkan dengan B gitu. Nanti monggo jika misalnya ada pertanyaan. Kemudian yang nomor 3. Oh. Oh alah. Oke. Nomor 3. Silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita sebagai seorang pemimpin dalam suatu instansi pemerintah, kemudian adanya perubahan struktur. Supaya tidak ada ketidakpastian di kalangan staf, langkah apa yang paling tepat kita lakukan? Gimana? Monggo. B. Oke, semua B ya. Untuk jawaban ini jelas ya. Jawabannya B karena ya kalau misalnya ada perubahan struktur kita harus segera untuk mengefisiensi ini. Menjelaskan ke para pekerja atau staf ini ya terkait perubahan dan diadakan pertemuan. Maka opsi B menjadi paling tepat dan 3 ini ya. 3 sepertinya sudah jelas kalau jawabannya B. Begitu. Kemudian kita geser ke soal nomor 4. Nah, ini. Pengembangan diri tidak selalu terkait diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa mendorong orang lain juga ikut berkembang. Ini ya.
bagaimana sebagai seorang pemimpin kita memberikan dorongan untuk staf agar berkembang juga. Oke, jawabannya A ya. Bapak Ibu juga sepakat jawabannya A, jelas. Ini jelas banget opsi ini tidak menimbulkan dilema gitu. Karena jawabannya jelas A. Nomor 5. Nah, ketika ada konflik, maka kita dituntut untuk adaptif gitu ya, menyesuaikan dengan konflik untuk segera mencari solusi. Sebagai manajer P3K di lingkungan kerja, kira-kira manakah langkah yang paling tepat? B. Oke, Bapak Ibu jawab B ya. Kita cek dulu. Kalau A, jelas dia nggak mungkin, karena ada kata mengabaikan di sini. Mengabaikan ini hal negatif ya, maka ini nggak bisa kita pilih. Kemudian jawaban B, ada diskusi terbuka untuk para pihak yang berselisih, bisa. Jawaban C, nggak bisa ya, karena jawaban C sistemnya memilih salah satu pihak dan kita mendukung versi perspektif kita, maka C nggak benar. Kemudian yang D malah otoriter ya, maka jawabannya jelas B ya Bapak Ibu ya, sepakat dengan pendapat Bapak Ibu. Kemudian nomor 6. Nah, Bapak Ibu di sini dipercaya sebagai seorang pemimpin, tapi timnya kurang produktif. Kira-kira usianya juga jauh lebih tua dari kita. Seorang pemimpin ternyata stafnya lebih tua dari kita gitu. Apa yang akan kita lakukan? Oke. Ada D, ada B ya. Bu Rian B, Bu Fernanda D, Bu Nurul D, Bu Anggi D. Monggo Ibu, silahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Bu Anggi barangkali. Terima kasih. Oke. Menurut saya, yang paling tepat dari pertanyaan nomor 6 ini adalah dengan cara mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusinya. Oke, maka jawabannya D ya. Nah, oke, Ibu terima kasih. Mengapa Ibu memilih opsi D? Kenapa tidak opsi A saja? Opsi A juga dia baik karena mendorong tim untuk berubah. Karena kan kalau sebagai manajer dan yang lebih muda dari yang semuanya, lebih baik kita mendiskusikan terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi. Oke, sepakat ya. Kemudian terima kasih Bu Anggi. Ini ada Bu Naima. Bu Naima menjawab A. Mengapa Bu Naima? Barangkali ingin menyampaikan pendapatnya. Silahkan. Jadi menurut saya kan di sini kita diberi kepercayaan untuk memimpin tim yang kurang produktif. Jadi menurut saya mengevaluasi kinerja tim dulu, terus kita berdiskusi bersama dan mendorongnya itu berubah seperti itu. Oke, terima kasih Bu Naima. Jadi opsi ini memang yang paling cocok antara A sama D ya. Namun Bapak Ibu perlu kita ingat-ingat bahwa ketika ada intensi konflik gitu ya, kalau misalnya kerja tim kurang produktif kan ketika diteruskan nanti akan timbul konflik dalam internal tim ya. Nah, ketika ada intensi konflik, langkah pertama adalah apakah didamaikan dulu ataukah dicari kira-kira salahnya apa? Gimana nih? Didamaikan dulu, dicari solusinya, ataukah dinilai kinerjanya apa, salahnya di mana? Kalau menurut saya, sebelum kita akan mengevaluasi, kita harus mendiskusikan dulu. Kan di sini kita sudah tahu bahwa tim itu kurang produktif. Berarti kan sudah ada evaluasinya. Nah, untuk menyelesaikannya itu ya kita harus mendiskusikan. Terima kasih. Oke.
gitu ya. Nah ini juga nyambung Bapak, kebetulan saya juga ngajar di HI ya, ini juga ada manajemen konflik internasional begitu ya. Terkait konflik, intensi konflik baik lingkupnya lokal, nasional, regional, internasional, itu memang upaya paling awalnya adalah untuk mendamaikan konflik. Nah ini mungkin seringkali ada bahwa mungkin Bapak Ibu juga lihat di YouTube, ketika Rusia konflik dengan Ukraina di lingkup HI ya, ini kan Pak Jokowi datang ke Rusia ya, ke kota Moskow, dan juga datang ke Ukraina, ke kota Kiev begitu. Pak Jokowi jauh-jauh dari Indonesia datang ke Rusia sama Ukraina untuk mendamaikan konflik. Nah, begitupun dengan hal dalam lingkup kinerja kita ya. Jika misalnya ada tim yang kurang produktif, pasti mereka ada kendala dong, nggak mungkin nggak ada kendala. Dan juga usianya lebih tua dari kita sebagai seorang pemimpin kitanya. Nah, maka langkah paling awal dan juga paling tepat adalah seyogyanya ini D, Bapak Ibu. Nanti monggo jika misalnya Bapak Ibu kurang sepakat ya, silakan disampaikan. Mengapa jawabannya D? Saya sepakat dengan Ibu tadi bahwa loh kita tahu tim kita kurang produktif dan usianya lebih tua. Tentunya daripada langsung mengevaluasi kinerja dan mendorong untuk berubah, itu kan kita mendorong saja ya untuk berubah. Mendorong itu kan memberikan semangat untuk perubahan ya, semangat doang dong. Nah, kalau di D dia lebih komprehensif karena kita sebagai seorang pemimpin kita diskusi dengan tim yang kurang produktif ya. Kira-kira kendalamu apa sih? Dan juga mari kita bareng-bareng mencari solusi. Tentu memberikan solusi akan lebih konkret dan efisien dibandingkan hanya untuk mendorong berubah saja. Begitu. Maka jawabannya D. Karena A sama D dia lebih positif dan efisien di kasus ini ya. Namun di soal-soal lain tergantung soalnya lagi-lagi. Di soal ini jelas antara A sama D, dia lebih benar D karena D mencari solusi. Kemudian mencari hambatannya apa. Otomatis lebih kuat posisinya, bergaining posisinya dibandingkan hanya mengevaluasi, memberikan penilaian dan juga mendorong untuk berubah. Yang mana mendorong untuk berubah itu kan memberikan motivasi untuk berubah ya. Sementara yang D ini mencari solusi sekalian. Maka tetap akan lebih positif dan efisien D dibandingkan dengan A. Begitu. Gimana? Ada yang kurang sepakat kira-kira? Oke, jika belum kita lanjutkan, monggo jika misal Bapak Ibu ada yang kurang sepaham, sepakat. Kemudian yang nomor 7. Nah ini nih, terkait pengembangan diri, tentu ada hal-hal dinamis yang kita lalui ya di lingkup pekerjaan. Kira-kira apa jawaban paling tepat? Oke, jawaban D mayoritas ya. Ada Bu Fernanda, Bu Nurul, Bu Fia, Bu Wida. Bu Anggi juga, Bu Naima. Oke, Bu Fia barangkali ingin menyampaikan pendapatnya atau Ibu yang lain? Sebenarnya di opsi ini, oke, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. Apakah ya ini yang paling benar? Mengapa alasannya? C, Bu Yulita C. Ini Bu Yulita berbeda ya jawabannya dengan teman-teman yang lain, dengan ibu-ibu yang lain. Kenapa Ibu jawab C, Bu? Kalau dari saya karena sini bermanfaat bagi kerja keras dan cermat, terus bermanfaat bagi organisasi. Jadi Oke. saya bingung antara C dan D, dilema. Oke, C dan D. Inilah soal manajerial, bukan terkait materi kita hafalan, tapi terkait bagaimana kita menganalisis suatu kasus. Nah, Bu Yulita tadi C karena memang dilema ya antara C dan D, ibunya menyampaikan. Dan juga ini ada dilema di sini. Kalau yang D bagaimana Ibu? Ada yang jawab D banyak ya? Monggo. Ada yang pengen untuk berpendapat? Monggo. Nah ini ya, nanti barangkali ada sanggahan.
Kalau kita di organisasi, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Nah, kemudian terkait hal tersebut, kita senang yang bagaimana begitu? Jawabannya A, B, C, D positif semua. Tapi manakah yang paling positif? Tadi Bapak Ibu menjawab C atau D. Nah, kita cek bareng-bareng. Kalau yang C, bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Saya sepakat dengan Bu Yulita bahwa mungkin Bu Yulita agak bingung juga ya dilema ya C atau D. Namun ketika C, ketika kita bekerja dengan standar hasil yang tinggi, tentunya hasilnya juga akan tinggi. Karena standar yang kita patok hal yang tinggi gitu. Ini mungkin juga nyambung dengan mimpi ya, mimpi orang, harapan ataupun cita-cita. Ketika misalnya dia punya impian yang tinggi, maka dia akan mengupayakan hal yang lebih besar gitu ya. Nah, itu pun juga begitu. Ketika dalam kerja dia suka standar yang tinggi hasilnya, maka dia juga terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang D juga positif. Karena pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru akan dibutuhkan oleh organisasi. Namun manakah yang paling dibutuhkan organisasi? Kerjaan yang bagus ataukah kreativitas yang baru? Jawabannya adalah Oke, sepertinya C, Bu Anggi C, Bu Putu D, Bu Renta D, Bu Rita C, Bu Aini D. Oke, jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Nanti monggo kalau ada sanggahannya. Jawabannya adalah C. Karena apa? Kerja dengan standar hasil yang tinggi akan menghasilkan sesuatu yang bagus, yang baik pula. Maka dibutuhkan organisasi. Nah, kalau D, kreativitas yang baru. Oke, iya. Namun, kreativitas terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi. Barangkali seperti itu ya. Nah, otomatis opsi C itu lebih kuat tingkat positif dan juga efisiensinya. Karena standar hasil yang tinggi, dia akan mematok hasil yang tinggi pada akhirnya. Nah, yang D, kreativitas yang baru. Itu kreativitas yang seperti apa? Apakah hal yang baru itu memang dibutuhkan oleh organisasi? Terkadang organisasi dia belum butuh hal yang baru. Dia masih bisa survive dengan hal yang lama. Terkadang kan begitu ya. Mungkin contohnya adalah lagi masih banyak banget dibahas. Kan sekarang siswa itu banyak banget yang ketika ujian pakai handphone, anak-anak ini membuka AI, membuka internet gitu ya. Ini kan kreativitas yang baru ya, yang diciptakan oleh AI ini sendiri, oleh penemu AI. Nah, namun apakah AI ini akan selalu positif dan bermanfaat bagi organisasi? Ini kan belum tentu. Terkadang ada plus minusnya. Begitupun dengan ini, kreativitas yang baru. Sometimes kreativitas itu dibutuhkan, tapi kan tergantung ranah organisasinya ya. Apakah dia butuh hal yang baru ya untuk surviving their organization, ataukah memang dia masih bisa survive dengan hal yang lama, belum butuh hal yang baru. Maka C lebih efisien karena dia punya patokan hasil yang tinggi, hasilnya juga akan ikut tinggi karena standarnya tinggi. Gitu. Contoh paling nyata. Bapak Ibu ketika misalnya membuat skripsi dari Bapak Ibu kuliah dulu, tentu manakah yang paling tepat ya antara C dan D? Tentu C. Misal di skripsi saya ingat ada yang namanya teori yang digunakan. Ya nggak sih Bapak Ibu? Ada ya? Di skripsi kok saya lupa ya. Saya dulu lulus 2018. Nah, misal di skripsi ya. Di skripsi kampus itu mematok standar yang tinggi. Misalnya plagiarismenya di Turnitin itu nggak boleh lebih dari 20%. Nah, tentunya hasil akhir mahasiswa juga nggak akan melebihi hal tersebut karena udah ada patokan dari universitas. Kemudian yang D, kreativitas yang baru dalam pembuatan skripsi contohnya. Emang dibutuhkan sih, tapi terkadang apakah dia cocok dengan hal yang dibutuhkan oleh jurusan Bapak Ibu. Nah, ini kan perlu untuk dipertimbangkan. Nah, makanya C ini menjadi hal yang paling efisien di soal ini. Gitu. Oke, Bu Anggi ingin berpendapat, monggo Bu. Terima kasih Kak. Sedikit bertanya. Misalnya nanti ketika kita tes, kita menemukan pertanyaan yang sebagian besar jawabannya itu adalah sama-sama positif. Nah, kira-kira cara kita apa trik yang
bisa kita cari untuk menentukan jawabannya karena kan semuanya positif gitu Kak. Terima kasih itu saja sih. Oke, thank you Bu Anggi. Nah, terkait hal ini sangat relate sih. Saya juga ada tes namanya TKP ya, tes kepribadian. Ini sama persis dengan tes manajerial. Nah, bagaimana jika misalnya ada opsi yang sama-sama positif? Ini sih saran saya adalah lagi-lagi kita harus baca soal. Di soal itu sudah ada soal tuh mintanya apa sih? Ada kata kunci soal ya. Maka kita harus keep dulu kata kuncinya apa. Kayak soal nomor 7 nih. Ada frase bermanfaat bagi organisasi. Nah, otomatis ketika memberikan manfaat, apakah C atau D? Ya C. Karena ketika standar hasilnya tinggi, dia akan mendapatkan hasil kerja yang bagus yang bermanfaat bagi organisasi. Nah, kalau D, kreativitas yang baru belum tentu bermanfaat bagi organisasi. Intinya adalah kalau menurut saya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga punya trik and tips ya, karena sudah ada yang mengalami begitu. Kalau menurut saya sih ngelihat soalnya, lagi-lagi kita jangan sampai salah mengartikan soal. Maunya soal gimana? Dan kita cari yang paling efisien dan nyambung dengan soal. Kayak gitu sih. Tentu pemerintah akan membuat opsi yang mengecoh. Nggak mungkin akan mencolok jawaban yang paling benar. Biasanya akan mengecoh sih. Ya kayak ini kan juga mengecoh ya, C atau D gitu. Tapi kita harus sebentar. Kita harus melihat soal sih. Sekiranya soalnya tuh mintanya apa sih? Kayak gitu sih, Ibu. Sesuaikan dengan soal, kita lihat kata kunci soal, soal mintanya apa, manakah yang lebih efisien. Itu menurut saya. Maka kita cari yang paling efisien, yang sesuai dengan permintaan soal. Begitu. Oke, siap Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga punya trik and tips ya. Oke, ini soal terakhir Bapak Ibu. Nah, dalam ranah pengembangan diri, kita harus bisa untuk beradaptasi ya. Ketika misalnya ada dinamika kerja, kita harus siap-siap untuk tadi ya, meng-engage perubahan tadi dan juga menyelesaikan permasalahan tadi begitu. Nah, kira-kira untuk soal ini manakah yang paling tepat jawabannya? A. Oke. Bapak Ibu jawab A ya. Oke, ini memang untuk soal ini dia jelas sih kalau jawabannya A ya yang paling tepat. Karena dia opsi yang lain nggak begitu mengecoh gitu. Ya, karena kita juga hidup di toleransi ya, di negara Pancasila, maka perlu banget untuk kita aware terkait toleransi keberagaman budaya ini. Oke. Begitu Bapak Ibu, sebenarnya ada 2 soal ya, kita sekalian aja ya. Oke, nomor 9. Nah, ini ada kata evaluasi kinerja sama dengan soal sebelumnya, tapi konteks soalnya berbeda. Kira-kira manakah yang paling tepat? A, B. Oke, jawabannya B. Kita cek dulu. Oke, ini jelas ya. Di soal ini juga sifatnya tidak begitu mengecoh sih. A, B, C, D jelas yang paling benar B. Karena A memberikan sanksi nggak mungkin karena belum apa-apa diberikan sanksi. Padahal ini kurang termotivasi ya. Belum atau tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang C, meningkatkan beban kerja. Sometimes iya, tapi ini belum efisien. Karena di opsi B malah evaluasi kinerja untuk memahami masalah mereka. Maka B akan mengalahkan C. Kemudian yang D, mengabaikan masalah ini tentu tidak mungkin karena ini sudah hal negatif kok malah diabaikan, itu nggak boleh. Tadi juga Bu Yuliati menyampaikan seperti itu ya, hal negatif jangan diabaikan. Oke, maka jelas jawabannya B ya untuk soal nomor 9. Ini soal terakhir Bapak Ibu, monggo. Nah, ada sistem baru
yang akan dipakai di kinerja kita, di instansi kita. Tetapi anggota tim itu resistance. Mereka kok kekeh untuk tidak menerima perubahan ya. Atau kekeh untuk dia tidak welcome gitu ya dengan perubahan ini. Nah, sekiranya apa yang akan kita lakukan? Oke, benar ya. Ini juga pengecohnya tidak begitu kuat. Mungkin kalau di RPS dulu, sekarang modul itu ya. Dan soal, pembuatan soal ada yang namanya tingkat kesukaran soal ya. Soal nomor 9 sama nomor 10, ini mungkin tingkat soal yang sedang gitu ya. Pengecohnya tidak begitu kuat. Namun di soal nomor 7 tadi pengecohnya kuat antara C dan D. Oke, maka jawabannya jelas B, Bapak Ibu. Saya sepakat dengan Bapak Ibu. Karena yang A tidak mungkin karena menerapkan sistem baru tanpa konsultasi dengan anggota tim. Maka ini adanya pengabaian ke anggota tim. Yang C jelas salah, menyalahkan, dan juga yang D ada unsur mengabaikan. Maka dia juga sudah tahu ada hal yang berbeda tapi diabaikan. Ini kan tidak boleh gitu ya. Oke, sudah. Begitu Bapak Ibu pembahasan soal kita di malam hari ini diskusinya. Monggo jika misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan silakan disampaikan ataupun sanggahan ataupun pengen sharing pengalaman. Belum ada kah? Jika belum ada, saya akan buka terkait jadwal lagi ya. Nah ini, Bapak Ibu, jadwal P3K sudah dibuka ya. Nah, silahkan kita untuk saling aware, untuk sama-sama mengikuti gitu ya, terkait pendaftaran P3K dibuka sampai 20 Oktober. Nah, masih ada waktu, namun jangan sampai Bapak Ibu karena masih lama nanti daftarnya mendekati hari H. Karena biasanya sistem pemerintahan di mendekati hari H itu akan error. Pengalaman saya begitu. Di H-3, H-2 itu sudah error. Bahkan sampai benar-benar banyak yang cerita harus buka laptop untuk daftar ya, buka komputer di malam hari karena saking nunggu nggak error. Ketika H-2, H-1 dan juga H-0 hari itu banyak banget yang buka. Sampai sistemnya terkadang error. Nah, makanya saran saya kalau misalnya Bapak Ibu mendaftar di periode sekarang harus mendaftar di jauh-jauh hari sebelum H-0 penutupan pendaftaran untuk mengurangi risiko error dan juga hal kendala yang lain gitu ya. Begitu saran saya. Dan juga karena kita sudah tahu ya, sudah bisa buat akun barangkali bisa untuk ini sih Bapak Ibu, saran saya bisa untuk segera untuk menyiapkan berkas-berkasnya gitu. Karena jangan sampai ada kesalahan kecil yang akhirnya membuat hasil tidak memuaskan. Seperti contoh ini real terjadi, saya dapat cerita dari orang yang berpengalaman menyeleksi terkait materai. Waktu itu memang materainya belum e-materai sih. Nah, namun materai ini kan ada kode materai ya. Ternyata orang-orang ini beberapa yang tidak lulus karena kode materai sudah pernah terpakai di dokumen yang lain, sudah terrecord. Maka dia materinya udah pakai materai lama, kemudian ini materinya lama dipakai kembali, maka dia nggak lolos administrasi. Ini juga terjadi. Nah, kalau e-materai, saya nggak ngeh bagaimana di P3K, di ASN adalah saya dan teman-teman saya benar-benar struggling karena ada pernyataan di surat pemberitahuan ASN pemerintah itu kalau tanggal di surat yang ber-e-materai itu harus sama dengan tanggal kita upload dokumen. Nah, otomatis kalau misal kita beli e-materai dan di ACC tanggal 9, maka dokumen harus diupload hari ini. Kalau misal dokumen nggak diupload hari ini, maka e-materinya harus dibeli lagi besok. Dan itu antri kembali. Nah, ini mungkin hal yang simple tapi detail. Saya nggak ngeh apakah ini memang iya atau tidak, tapi memang waktu itu saya memang benar-benar pengen untuk mengurangi resiko gitu ya. Makanya ketika ada kalimat begitu, saya benar-benar ketika beli materi sekarang hari ini dapat, maka harus saya submit hari ini dokumen itu. Kalau ada kesalahan dan harus saya upload besok, maka saya beli lagi besok dan antri lagi. Kayak gitu-gitu sih. Ini merupakan hal simple tapi details. Nah, jadi saran saya juga Bapak Ibu aware terkait hal seperti ini ya. Begitu.
Ada yang pengen di-sharingkan kira-kira? Oh, udah Iya, diresume ya? Oke. bisa saya Oke, gimana? sampaikan. Nah, ini pertanyaan saja Ibu. Saya pengalaman itu yang untuk tes P3K itu dari tahun 2021. Oke, ya. Itu soal teknis. Soal teknis itu kan lebih ke kita punya bidang. Iya. Sedangkan informasi yang terakhir tanya lagi tahun karena guru SMA jadi provinsi, namanya provinsi. Terus kami untuk NTT itu kan tidak dibuka. 2 tahun terakhir tidak dibuka. Jadi ada informasi yang didapat mereka yang di daerah itu soal yang teknis itu lebih ke soal SJT gitu. Mungkin maksudnya ini yang menjadi maksudnya kira-kira mungkin ada kisi-kisi atau maksudnya ada informasi terbaru apa begitu. Oke. Jujur saja Ibu, saya belum mencari info lebih detail terkait tes-tes seperti ini. Nah, kalau feeling saya tesnya ini soalnya sama se-Indonesia. Feeling saya ya. Nah, apakah di pengalaman Bapak Ibu P3K, mungkin cerita dengan teman-teman ya, apakah soalnya berbeda? Tipikal soalnya. Kalau saya kok sama semua ya? Di CPNS tuh asalkan dia kementeriannya sama, dia akan sama soalnya gitu. Misal di Kemendikbud ya saya namanya. Maka entah tesnya di manapun, kampus tujuannya manapun, soalnya akan sama. Itu pengalaman saya ya. Maka feeling saya juga soalnya akan sama Ibu dengan daerah lain gitu. Karena di bawah satu naungan kementeriannya. Namun saya juga belum banyak tahu kalau di P3 kan memang SMA di bawah provinsi ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa untuk sharing dengan yang sudah pernah mendaftar di 2 tahun sebelum ini. Kan Bu Yulita kan menyampaikan 2 tahun nggak dibuka. Mungkin di tahun 2021, 22 ada yang pernah ikut. Monggo Ibu untuk nyari info gitu ya. Kalau pengalaman saya sih soalnya sama di daerah manapun. Karena memang namanya kementerian ya, kementeriannya sama gitu. Itu sih Ibu. Oh ya, oke Ibu. Kalau yang tahun betul Ibu, maksudnya soal yang 2021 dengan 2022 itu sama, masa teknisnya tuh soal teknisnya sama. Nah, dia punya sosial kultur apa semua sama, hanya yang terakhir kemarin itu katanya bilang soalnya itu contoh ada di sini sharing-sharing juga sama adik-adik mereka nih, terus katanya bilang dia ambilnya informatika karena linear tuh sama jurusannya matematika. Itu Oke. terus dia bilang dia belajar persiapannya yang teknis yang lebih ke kita punya bidang, jadi di situ kan soal-soal mata pelajaran begitu. Iya. Terus dia bilang dia boleh persiapan seperti itu, ternyata soal yang keluar itu soal SJT, jadi dia seperti ada poin-poinnya begitu, makanya saya juga bingung bilang ini nih siap yang mana ini, masih seperti itu Ibu. Oke. Nah, kalau saya dulu ketika tes pemerintah mengeluarkan ya, pemerintah mengeluarkan rincian tesnya. Misal, oh nanti TWK tesnya topiknya ABC disampaikan sama pemerintah. Ada nasionalisme, kemudian pilar kebangsaan disampaikan. Kemudian TKP ini, TUT ini disampaikan Ibu. Di P3K apakah tidak disampaikan ya? Nanti saya bantu cari Ibu ya. Disampaikan, masa ada dia punya passing rate-nya tuh ada. Nah, itu. Kalau saran saya sih ikut dokumen pemerintah ya, pemberitahuannya. Karena itu pasti benar. Karena yang bikin soal pemerintah, yang nilai sih pemerintah. Maka ya pasti benar. Saran saya sih ikut pemerintah aja. Pemerintah sudah membuat panduan kan. Tesnya ini, tes yang dites apa aja, passing grade-nya bagaimana. Saran saya sih ikut pemerintah. Tapi alangkah baiknya juga kita jaga-jaga juga sih. Mempersiapkan hal lain juga. Tapi tetap kalau saran saya sih ini fokusnya di info yang diberikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Begitu Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu, sama-sama. Kemudian dari Ibu ya, Ibu Fernanda.
ada materi yang tak pernah digunakan, gimana kita tahu? Lalu Kak, nah untuk pemilihan materi, saya rasa kalau pemerintah membolehkan keduanya, entah konvensional atau e-matre, saya rasa sama-sama baiknya ya Ibu ya. Namun pengalaman e-matre ternyata ada yang tidak lolos karena naruh e-materinya terlalu jauh dari tanda tangan. Nah ini kan hal yang tidak terduga gitu ya. Ini pengalaman orang, tapi saya nggak tahu apakah benar atau mitos. Karena orang-orang cerita, di screenshot memang hasil administratif. E-matre itu kan karena bentuknya kadang kala terlalu besar, terlalu kecil gitu ya. Akhirnya terkadang dia jauh dari tanda tangan. Nah, Anda yang nggak lolos karena e-materinya jauh dari TTD. Anda nggak disengaja, karena kita kan upload dokumen kemudian mengarahkan e-materi ke sebelah mana. Nah, kadang-kadang nggak bisa pas sih memang. Nah, itu ada yang nggak lolos karena e-materinya terlalu jauh dari tanda tangan pendaftar. Maka harus benar-benar hati-hati. Nah, kalau konvensional, bagaimana tahu pernah dipakai? Kan kita beli di toko ya. Beli di toko itu kan biasanya masih ada geretan itu loh, ya nggak sih Bapak Ibu? Geretan yang kita crack itu loh. Nah, itu kan kalau misalnya baru berarti ya masih dalam, biasanya masih geretan terus disobek penjual yang ini, yang jual. Sebenarnya kalau kasus materi konvensional pernah dipakai, itu biasanya memang pendaftarnya sudah tahu, itu materi bekas gitu loh, dipakai kembali. Nah, namun jika misalnya ada kasus ya, in case barangkali, kita beli baru ya, orang ini beli baru, oh ternyata faktanya udah pernah dipakai orang lain, mungkin tokonya atau gimana, itu kan berarti ya hal yang nggak terduga gitu. Namun ya menurut saya asalkan kita hati-hati, entah e-matre maupun konvensional matre akan aman sih. Kayak gitu. Itu kalau pengalaman saya ya, dari apa yang saya alami dan juga cerita orang-orang. Karena memang waktu itu di e-matre, saya e-matre, dan itu kayaknya tahun pertama pakai e-matre, sangat-sangat hektik untuk perjuangan dapat e-matre dan cerita e-matre. Kemudian ada pertanyaan, oke sama-sama Bu Fernanda. Ada pertanyaan, seleksi administrasi kota itu dari masing-masing provinsi atau dari pusat? Lagi-lagi saya tahu dari pengalaman saya ya. Kalau administrasi, mohon maaf sebentar. Kalau administrasi, tahu saya di CPNS pusat. Kalau CPNS, karena memang di kementerian ya. Tapi kampus ikut serta untuk menyeleksi, ikut memberikan nilai. Jadi nanti kampus kan akan menyeleksi ya, instansi maksud saya. Itu kalau di CPNS, instansi akan menyeleksi terkait ijazah. Itu apakah sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena nggak boleh beda sedikit pun gitu. Misal di HI gitu ya, kan ada beberapa kajian. Misal kajian Eropa yang dicari. Kemudian yang daftar adalah kajian Timur Tengah. Tentu ini udah nggak lolos administrasi. Karena memang administrasi menjadi hal yang rumit sekali. Dan di CPNS tahu saya, kata orang-orang, karena saya juga nggak pernah tanya dan tahu dari BKN, untuk administrasi, instansi yang dituju memang ikut serta untuk memberikan penilaian di situ, terutama terkait ijazah. Begitu sih, Bu. Namun di P3K, Bapak Ibu silakan untuk ini ya, sama-sama ini mencari pengalaman dari orang-orang kayak gitu. Kemudian ada gitu Ibu ya, untuk yang saya tahu Bu Anggi. Kemudian ada pertanyaan terkait tryout. Tryoutnya kapan? Ini maksudnya apakah tryout dari Safir Academy ya, dari siap ASN ya, atau tryout bagaimana? Karena di CPNS pemerintah mengadakan tryout. Tryout dari Safir kah? Ini ada pertanyaan dari Bu Wida. Kalau dari Safir, siap ASN ini, monggo untuk Bapak Ibu menanyakan ke Kak Nuri ya, kira-kira kapan tryoutnya. Namun mungkin pemerintah akan mengadakan tryout, biasanya ada sih, dan juga website yang lain banyak banget. Bapak Ibu bisa untuk mengikuti juga. Untuk jadwalnya, pemerintah biasanya akan nge-share di website sih. Gitu.
biasanya mendekati waktu ujian. Kalau di sini kan ujiannya itu di bulan November ya, 15 sampai 25 ya. Nah, maka mungkin di bulan-bulan ini Bapak Ibu bisa untuk juga nyari-nyari info sih terkait tryout yang diadakan baik pemerintah maupun bimbel. Kayak begitu. Oke, gitu nggih, Ibu. Oke, Bu Anggi. Monggo, silakan. Nah, terima kasih sekali lagi. Ibu, misalnya ketika nanti sudah seleksi administrasi, kemudian kita tidak lolos. Apakah misalnya satu gara-gara materai nih misalnya, apakah kita bisa melakukan masa sanggah? Oke, terima kasih, Bu. Iya, jadi ketika misal pendaftar nggak lolos di tahap apapun, memang ada masa sanggah. Dan memang pengalaman saya baca di grup Telegram, masa sanggah bisa untuk merubah hasil. Ketika misalnya kita punya bukti bahwa misal kita punya bukti entah materinya kita bener kok naruh di situ dan lain-lain gitu ya. Jadi asalkan punya bukti bisa menyanggah dan memang ada kasus di Instagram, Telegram. Saya baca memang ada yang berubah hasilnya ketika masa sanggah. Memang bisa disanggah, tapi hasilnya bisa berubah bisa tidak ya. Begitu sih, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mohon untuk ini on cam sebentar. Kita foto ya untuk dokumentasi. Saya juga perlu untuk saya sampaikan ke bimbel dan juga sebagai ini salah satu bukti pengabdian kepada masyarakat. Jadi salah satu tugas saya di kampus adalah selain pengajaran, saya juga bertugas untuk meneliti dan juga mengabdi ke masyarakat begitu. Nah, ini salah satunya. Jadi jika misal Bapak Ibu berkenan, silakan untuk on cam sebentar saja. Nunggu ya, nunggu Bapak Ibu yang lain. Oke, oke, kita akan mulai untuk saya nge-capture ya, ditunggu sebentar. Apa Bapak Ibu pengen berpose dulu? Seperti biasanya di Zoom ada pose-pose gitu ya. Oke, wait. Oke, ini Bu Mega sama adik-adik ya. Oke. Sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah saya capture terkait ini dokumentasi kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu semangat selalu ya. Saya doakan semoga nanti Bapak Ibu semuanya lolos dalam seleksi P3K di tahun ini. Amin, terima Ya, kasih. dan juga mendapat penempatan di instansi yang tidak jauh dari rumah Bapak Ibu ya. Amin ya Allah. Amin. Iya, penting juga. Oke. Jika begitu, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah dan juga kurangnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Ayo. Mana mau dikubur?เอาอีกน้องเราเอาดีกว่าป้ากุ้ง